Siap-siap ngiler di episode kali ini guys. Kita punya aneka jajanan sampai oleh-oleh khas di seputar Jawa Barat. Goilah, kita susurin Kuningan, Majalengka, dan Cirebon. Biar makin tahu, makin tambah ilmu guys. Tomorrow's holiday, so come along and get wild. Anak muda, silakan duduk. Iya Silakan Pak, duduk. aduh. Ada apa? Jadi saya tuh kesini mau, Cari jodoh kan? nah itu dia Pak, jodoh. Iya, gampang anak muda. Kamu udah kerja belum? Udah Pak. Apa salah ibuku hidupku? Pak, ini apa? Justru itu saya pengen tahu ini apa namanya. Oh, Bapak nggak tahu ini apa gitu? Terus kalau saya kasih tahu? Nah, ini jodohnya yang baik, coba kasih tahu Oh gitu. juga. Oh siapa? Iya iya iya. Ya? Iya Pak. Aneh. Kalian tahu nggak ini apa? Ayo, wih, ada yang ngejawab tuh barusan. Ya udah, kita lihat yuk. Ini apa sih? Ada di episode kali ini di salah satu liputan yang udah disiapin sama teman-teman dari tim Tawang Gasih. Spesial buat kamu. Iya, kamu. Feel your eyes, they all over me, don't be shy. Ada yang legit-legit nih guys, kayak kamu. Iya, kamu yang di hati aku. Huhuy. Si legit yang ini dari Kuningan ya guys. That's right, tape ketan. Biasanya tape ketan dikemas plastik atau daun pisang ya. Kalau di Kuningan Jawa Barat, dibungkus pakai daun jambu air nih. We can get out, oh na na na. We can get low, oh na. Cekidot nih cara bikinnya. Cuci beras ketan ya guys. Sebaiknya di air mengalir tuh, biar nggak ada lagi kotoran yang menempel. Kalau udah, masak beras ketan sampai setengah matang. Angkat dari kukusan. Lalu tambah ekstrak daun katuk. Ini nih yang membuat tape ketan berwarna hijau. Tahu nggak sih guys, beras ketan bisa jadi tape karena kandungan karbohidratnya tinggi tuh. Bahan makanan yang bisa dijadiin tape lainnya, umbi-umbian seperti singkong. Let's finish what we Kukus lagi sampai 45 menit. Ketan yang udah matang didinginkan dulu ya, biar fermentasinya bagus tuh. Setelah ketan dingin, baru deh dikasih ragi. Si ragi bertugas membantu fermentasi guys. Penting banget nih, saat fermentasi, ada peristiwa kimia yang mengubah gula atau karbohidrat menjadi etil alkohol dan karbon dioksida. Itu tuh yang membuat tape rasanya manis. Terus, bungkus dengan daun jambu air. Oh iya guys, daun udah dicuci bersih dan dikukus ya. So, udah steril dan gak mudah busuk tuh. Daun yang udah dikukus lebih lentur. Bikin lebih gampang deh pas ngebungkusnya tuh. Masih ada lagi manfaat daun jambu air untuk tape ketan guys. Daun jambu air membuat rasa tape menjadi lebih khas dan enak. Dia juga membantu proses fermentasi guys. Daun jambu air punya rongga yang cukup untuk pertukaran udara. Oh iya guys, setiap hari bisa bikin 100-200 ember tape ketan ya. Tunggu sampai 3 hari baru bisa dimakan guys. Lebih juga boleh, bisa makin manis tuh. Kalau disimpan di suhu ruang, tape ketan bisa tahan 10 hari guys. Kalau di kulkas bisa sampai 2 bulan tuh. We all took it in. And by the time that it Paling pas makan tapi setelah lebih dari 3 hari ya guys. Manisnya pas. Kalau kelamaan bisa naik kadar alkoholnya. Nggak bagus deh buat pencernaan. Tahu nggak sih guys, kalau dimakan porsi wajar, fermentasi tape ketan bisa meningkatkan kandungan vitamin B sampai 3 kali lipat loh. Kandungan tiaminnya bisa membuat sistem saraf, sel otot, dan pencernaan berfungsi dengan baik. Bakteri asam laktatnya juga bagus untuk mengontrol infeksi dalam tubuh dan mengendalikan kolesterol dalam darah. Sekali lagi, kalau makan tape ketan secukupnya aja ya guys. Ya, sebungkus atau 2 bungkus boleh deh. Mau sirup mangga atau sari buah gedong gincu guys? Sama-sama seger kok. Bingung bedanya sirup dan sari buah? Ada di kadar gulanya guys. Kandungan gula dalam sirup lebih banyak. So, teksturnya lebih kental. Mesti ditambah air dulu biar enak diminum. Kalau sari buah, bisa langsung diminum tuh. Tambahin es batu biar lebih segar, boleh banget guys.
sirup dan jus mangga gedong gincu bisa jadi oleh-oleh dari Cirebon nih guys. This is the story about the man called the gun. Nih, biar tahu, kita ke tempat pembuatan sirup gedong gincu di Cirebon, Jawa Barat. Kupas mangga gedong gincu, lalu potong-potong. Kalau ngelihat potongan mangga seger gini, berasa pengen nyomotin gak sih guys? Hahaha. Zat besi dalam gedong gincu bisa mengurangi gejala anemia. Kalau potasiumnya bisa membantu menurunkan resiko tekanan darah tinggi. Click, clack, bada bing, bada boom. Blender mangga sampai halus. Tiap 1,5 kg, nantinya bisa jadi 16 botol sirup mangga ya guys. Pang, pang, bada, bada, pang, pang, pang. 지금 날 위해 쭉 better 짠짠짠. Didihkan air, tambahin sari buah mangga dan gula pasir. Aduk sampai rata ya guys. Tuang ke dalam botol dalam keadaan panas, biar kuman dan bakteri yang menempel pada botol mati semua. Kalau udah, tutup botolnya dan kasih label. Masukin ke kardus kemasan. Setiap hari bisa bikin 300-an botol loh guys. By the way, tahu nggak sih guys, mangga termasuk salah satu buah yang punya antioksidan yang tinggi. Bagus tuh untuk menangkal radikal bebas. Pertinyi maksudnya pertanyaannya. Hahaha. Pada tahu nggak sih apa itu radikal bebas? Saya mau tanya, tahu nggak sih tentang radikal bebas? Apa sih Radikal itu radikal bebas? bebas? Sering denger ya? Radikal bebas itu alkohol ya kalau nggak salah. Alkohol. Alkohol ya. Nah, jadi radikal bebas adalah alkohol gitu. Kalau di alkohol biasanya suka ada tulisannya radikal bebas tuh. Jadi cuma lihatnya di situ ya. Iya, Cuma betul. kalau ditanya bingung. Nah, Radikal bingung. bebas itu apa Iya. ya? Mau nyoba dulu apa? Enggak deh. Tahu nggak Ya. sih apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu radikal bebas. Yang Sering suka denger ya? iya suka ada di make up gitu ya bukan sih? Makeup terus apa lagi? Terus menghilangkan radikal bebas di minuman. Di minuman. Kayaknya racun kali ya. Racun ya? Mm-mm. Madu di tangan. Kananmu. Radikal bebas itu adalah suatu elektron yang memang di dalam tubuh itu dihasilkan dari proses oksidasi. Jadi seperti misalnya kita bernafas, kemudian menghasilkan karbon monoksida itu nanti menjadi radikal bebas. Atau kita mengkonsumsi makanan yang banyak bahan kimianya, nah itu juga menjadi elektron yang sifatnya radikal bebas. Jelas ya guys, soal radikal bebas dan antioksidan. Salah satu buah yang antioksidannya tinggi adalah buah delima. Kandungan antioksidan dan polifenol jus delima lebih tinggi dari jus anggur dan apel. Ada dua jenis antioksidan, internal dan eksternal. Antioksidan internal dihasilkan secara alami oleh tubuh. Kalau eksternal bisa dari bahan makanan seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan guys. Antioksidan eksternal inilah yang dibutuhkan kalau banyak radikal bebas dalam tubuh kita. Banyaknya radikal bebas dalam tubuh bisa karena stres atau faktor luas seperti polusi udara. Terus, apa ya yang terjadi kalau tubuh kita kebanyakan radikal bebas? Bisa muncul sakit kepala, lelah berkepanjangan, dan penuaan dini pada kulit. Kalau kebanyakan radikal bebas di otak, bisa jadi pelupa dan nggak bisa mengendalikan emosi tuh. Jangka panjangnya, bukan tidak mungkin terkena penyakit jantung dan kanker tuh. Tenang guys, sebelum semuanya kejadian, makan aja dengan gizi seimbang. So, antioksidan bisa terpenuhi, biar mereka kuat melawan radikal bebas tuh. Salah satunya ya, dengan makan makanan yang mengandung banyak antioksidan nih. I said DAWIN Salento. Saatnya jalan-jalan ke Kuningan yuk. Salah satu tempat wisata favoritnya di Curug Sidomba. Untuk menuju Curug, kalian harus menuruni tangga guys. Tenang, nggak sampai ratusan anak tangga kok. Nggak bakalan capek deh. Girl, I like the way you move. Ini dia curugnya guys. Tempatnya relatif kecil. Kalau lagi banyak pengunjung, mesti antri kalau mau foto-fotoan guys. Sambil nunggu, boleh juga main-main ikan di sekitar curug. Asal jangan main hati aja ya. Iya. Sebutan si domba muncul karena awalnya tempat ini jadi tempat pengumbalan domba guys. Itu zaman dulu kala ya. What you gonna do with that dessert? Masih di Kuningan nih guys.
ada tempat bersejarah nih yang bisa kalian datengin. Ada Gedung Perundingan Linggarjati. Lokasinya di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Cukup membayar beberapa ribu rupiah, kalian bisa menikmati diorama yang menggambarkan detik-detik peristiwa perundingan bersejarah, guys. Ruangan pertama ada ruang tempat perundingan. Disinilah Sultan Syahrir dan delegasi lainnya memperjuangkan nasib bangsa di depan delegasi Belanda, Willem Sermerhorn. Lanjut ke ruang makan, guys. Disinilah para delegasi makan ya. Meja dan kursi masih dalam kondisi asli loh. So, kalian gak boleh sembarangan menyentuh ya. Ruangan lainnya ada kamar tidur tempat para delegasi beristirahat. Di bagian belakang ada ruangan tempat Presiden Soekarno singgah untuk menjalankan misinya. Ruangan ini juga jadi tempat istirahat Lord Killern, mediator perundingan dari Inggris. By the way, kalian tahu nggak sih kapan perundingan Linggarjati diadakan? Nanya sini dong. Kalian belajar sejarah nggak waktu SD? Belajar. ya? Iya. Mata pelajaran apa sih kalau dulu IPS ya masuknya? Iya, IPS. Iya, IPS. Nah, ingat ini nggak perundingan Linggarjati? Ingat-ingat. Nah, tahu nggak sih kapan dilaksanakannya? Aduh, lupa. Kalian belajar IPS? Enggak, aku mau anak IPA bukan. Tapi masa dari kecil nggak pernah belajar? Iya, belajar. Anak IPA. Astagfirullah. Nah, tahu nggak sih kapan dilaksanakannya? Enggak tahu, lupa. Lupa Iya. apa nggak tahu? Pernah belajar tapi lupa. Oh, pernah belajar tapi lupa. Kamu dancer ya? Don't let me down. Don't let me down, Nah, untuk perundingan Linggarjati ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 November tahun 46 dan merupakan perundingan kedua untuk penyelesaian perselisihan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. Perundingan Linggarjati diadakan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda ya guys. Nah, untuk menyelesaikan perselisihan, dibikin deh jalan damai lewat perundingan. Indonesia diwakili 4 delegasi, yaitu Sultan Syahrir, Susanto Tirtodiprodjo, Adnan Kapaugani, dan Muhammad Rum. Pihak Belanda ada Willem Sermerhorn, Van der Pol, F. de Boer, dan Van Mook. Ada yang menyebut Linggarjati dan Linggajati. Yang benar yang mana ya guys? Maka untuk nama di sini yang dipakai nama desa dan nama pertama Linggajati. Untuk perundingan boleh Linggajati dan boleh Linggarjati. Tahu nggak sih guys? Tahun 1918, gedung ini masih rumah milik Ibu Jasitem. Kemudian setelah itu, pengusaha Belanda bernama Mergen membuatnya jadi bangunan semi permanen. Gedung ini juga sempat jadi hotel tahun 1935. Kemudian tahun 1945 berubah jadi Hotel Merdeka tuh. Setelah itu, baru deh jadi gedung perundingan Linggarjati. Ganteng-ganteng ya guys, style rambutnya. Pasti deh, yang cewek-cewek pada nggak terima. Iya, ganteng beneran kok. Mereka boleh ganteng, tapi cuma aku ya yang di hati kamu. Iya, kamu. Hehehe. For your info nih guys, pomade adalah sejenis minyak rambut yang terbuat dari zat berminyak atau sejenis lilin untuk menata rambut. Pomade berasal dari bahasa Prancis, pomade, artinya salep guys. Mungkin karena bentuknya beda-beda tipis dengan salep ya. Hahaha. Pomade beda dengan gel dan hairspray ya guys. Pomade memberi kesan mengkilap dan kelihatan basah. Jangan cuma pakai buatan luar negeri aja guys. Udah ada pomade buatan asli Indonesia nih. Tepatnya dari Cirebon, Jawa Barat. Udah produksi sejak tahun 2015 guys. Bahan utamanya beeswax guys. Beeswax atau lilin lebah adalah zat yang dikeluarkan oleh lebah pekerja. Lelekan beeswax kuning dan putih. Bahan ini nih yang membuat rambut lebih mudah diatur dan mengkilapkannya. Beeswax juga bagus untuk merangsang pertumbuhan rambut loh. Setelah mencair, tambah campuran olive oil dan minyak canola. Giliran berikutnya, wet petroleum. Kalau udah, tambahin minyak esensial. Yang ini wangi vanila. Tuang adonan pomade ke wadah.
terus saring, biar nggak ada kotoran dalam pomade ya. Tunggu deh sampai benar-benar padat, baru deh ditutup. Kemasan pomade juga dibuat spesial loh, khas Cirebon banget tuh. Kata-katanya asli bahasa Cirebon, keren juga ya guys. Banyak variasi wangi yang bisa dipilih. Salah satunya wangi gedong gincu, mangga khas daerah ini nih. Biar pada makin tahu, kita kasih info tentang pomade nih. Banyak yang menganggap gaya rambut klimis alias pompadour muncul di zaman Elvis Presley tahun 1950-an. Sebenarnya sih, gaya rambut begini udah ada sejak abad 15 loh. Penduduk Siam di Thailand lah yang pertama kali berambut seperti itu. Pomade udah ada sejak tahun 1800-an. Saat itu bahannya dari lemak beruang. Setelah abad ke-20, baru deh bahannya beralih ke petroleum jelly, lilin lebah hingga lemak babi. Widih, bikin ngiler nih semuanya. Sabar bro, setelah yang lewat berikut ini ya. Ya. Siapa ini, Cep? Kalau bahasa Sundanya nyiru.